Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami Pedia Timur Channel, berbagi semua informasi. Sebagaimana yang kami ketahui, banyak rekan-rekan yang bertanya di komentar maupun langsung mengenai mekanisme atau syarat untuk ikut seleksi P3K tahun 2022 itu seperti apa? Seperti apa ketentuannya? Itu langsung dijawab oleh Bapak Dirjen GTK Kemdikbudristek. Mari kita simak bersama-sama yang beliau sampaikan. Terkait dengan mekanisme pendaftaran ya. Jadi di sini dapat saya sampaikan bahwa pendaftaran untuk seleksi ASN P3K dimulai dari pendaftaran melalui laman sskasn.bkn.go.id dan sesudah itu yang tadi pertanyaan terkait dengan NIK, bahwa NIK itu adalah cara kita untuk mengidentifikasi nomor yang bersangkutan benar orang tersebut dan juga sesuai dengan data yang ada NIK di Dapodik. Nah, beberapa masalah terjadi ketika NIK di Dukcapil itu tidak sama dengan NIK di Dapodik. Itu bisa dua kemungkinannya, mungkin yang di Dukcapil ada kekeliruan atau mungkin yang di Dapodik ada kekeliruan. Jika itu terjadi, maka jika data yang keliru itu di Dukcapil, maka dapat dilakukan perbaikan data melalui call center Halo Dukcapil 15537 atau melapor ke Dinas Dukcapil setempat. Jika perubahan itu perlu dilakukan di Dapodik, maka yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan NIK di daerah melalui aplikasi verbal PTK yang dimiliki oleh masing-masing individu guru yang seterusnya divalidasi oleh Dinas Pendidikan setempat melalui spesifiknya kelompok kerja data pendidikan atau KK Databik. Selanjutnya juga yang dapat kami sampaikan pertanyaan terkait dengan guru yang terdaftar di Dapodik. Jadi cut off guru yang ikut itu adalah guru yang terdaftar di Dapodik saat dia mendaftar. Artinya yang terdaftar di Dapodik tahun 2021 tetap boleh untuk mengikuti seleksi. Jadi ini ada anggapan bahwa cut off-nya itu di tahun 2020. Tapi sebenarnya cut off-nya itu sesuai dengan waktu dia pendaftaran dia terdaftar di Dapodik, sehingga juga ada guru-guru yang tahun 2021 juga mengikuti proses seleksi. Selanjutnya juga ingin saya luruskan anggapan bahwa harus terdaftar di Dapodik 3 tahun berturut-turut baru boleh ikut. Ini adalah 3 tahun berturut-turut adalah syarat untuk mendapatkan afirmasi, bukan syarat untuk mengikuti seleksi. Jadi jika dia tidak 3 tahun berturut-turut itu tetap boleh ikut seleksi, tapi yang bersangkutan tidak mendapat afirmasi. Juga pertanyaan tentang tendik yang ikut seleksi, kita perlu memahami bahwa konteks guru honorer ini adalah guru ketika yang dibutuhkan ketika sekolah tidak mendapatkan pengganti guru yang pensiun, sehingga kadang-kadang sekolah sepanjang ada orang dewasa yang memiliki kualifikasi yang linear untuk mengajarkan satu mata pelajaran, bisa jadi itu adalah tendik, maka yang bersangkutan bisa untuk mengajar, tapi kemudian mungkin kembali menjadi tendik di tahun berikutnya, sehingga mungkin persepsi masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah tendik, tapi dia sebenarnya pernah menjadi guru dan itu juga tercatat sebagai guru honorer dan mereka berhak untuk mengikuti seleksi. Terkait dengan data kualifikasi di PD Dikti, di sini dapat saya sampaikan, memang ada di beberapa kasus kampus-kampus yang mendaftarkan program D3-nya dan S1-nya itu berbarengan, sehingga yang muncul kualifikasinya S1, padahal yang bersangkutan itu sebenarnya masih D3. Inilah yang menimbulkan masalah karena kemudian yang bersangkutan ikut proses, tapi ketika pemberkasan ternyata ijazahnya masih S3.
Lalu slide selanjutnya yang terakhir, ini juga sudah kami sampaikan sebelumnya, hanya untuk menguatkan bahwa pada saat ini Panselnas sedang menyusun draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022, di mana di sini kita akan melakukan sebuah penyempurnaan supaya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di tahun 2021 sebelumnya, sehingga bisa lebih baik pada tahun ini. Salah satunya adalah kita melakukan formasi yang tahap ketiga itu tetap ada, itu tidak akan hilang, dan itu digabungkan dengan formasi tahun 2022. Dan mekanisme baru ini atau aturan yang disempurnakan ini mempertimbangkan pertama, guru yang telah lulus passing grade itu untuk bisa mendapatkan formasi tanpa harus ikut seleksi. Lalu memperbesar kuota formasi, karena kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade untuk mendapatkan formasinya. Selanjutnya, untuk mencegah salah satu masalah yang juga timbul adalah guru dari sekolah induk dengan sekolah non-induk. Ini kita ingin mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Mungkin sekian dulu dari saya, Bu Pimpinan. Terima kasih.